Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Jalla wa ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat dan salam akan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membacakan atau mengkaji tafsir dari surat Al-Buruj. Kita masuk kepada surat Al-Buruj yang artinya adalah gugusan bintang. Sebelumnya kita baca surat Al-Buruj ayat pertama hingga ayat 11. Kita bagi surat ini kurang lebih setidaknya sampai 3 kali pertemuan insyaallah. Ya. Dan di dalamnya terdapat kisah yang bisa kita ambil ibrah dari kisah yang terkandung di dalam surat Al-Buruj. Dan insya Allah kita akan bahas pada pertemuan secara khusus, insya Allah di pertemuan selanjutnya. Ya. Kita akan baca dulu surat Al-Buruj dari ayat pertama hingga ayat ke-11. Dimulai dari ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil ma'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض
wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Ya. Lanjut apa? Ya lanjut aja. Lanjut di ayat berikutnya. Inna batsya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud balil ladina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majid fi lawhim mahfuz. Ya. Surat Al-Buruj. Qala sahibu tafsir rahimahullahu ta'ala Suratul Buruj, Surat Al-Buruj, yang artinya terjemahannya yaitu gugusan bintang. Makiyatun, ini tergolong surat makiyah. Wa ayatuha ithnatani wa ishruna ayah. Jumlahnya ada 22 ayat. Jumlahnya semua ada 22 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Wal yaumil ma'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Wa syahidi wa masyhud, demi yang menyaksikan dan disaksikan. Qutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman. An-nari dzatil waqud, yaitu berapi yang mempunyai kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitarnya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahannam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah kemenangan yang agung. Ya, kita cukupkan sampai sini dulu, dan insyaallah mudah-mudahan sampai ke tafsir ayat 11 insyaallah. Ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada tafsir atau hal yang berkaitan dengan surat Al-Buruj ini. Ya. Kita sampaikan makna dari ayat per ayat, ayat pertama hingga ayat 11 insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki al-buruj, yaitu memiliki gugusan bintang.
Kata beliau penulis rahimahullah taala, hadza qasamun min a'dhamil aqsam. Ini merupakan sumpah dari sekian sumpah yang paling agung. Bersumpahnya dengan gugusan bintang. Ya, jadi gugusan bintang ya berarti kumpulan bintang yang banyak. Ya, kumpulan bintang yang banyak. Id aqsama ta'ala fihi bis sama'i dzatil buruj. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bersumpah dengan langit yang memiliki gugusan bintang. Ya. Bersumpah dengan langit yang memiliki gugusan bintang. Di dalam surat At-Tariq bersumpah dengan langit, tetapi yang bagaimana? Was-sama'i wat-tariq. Ya. Demi langit dan demi apa? Yang datang pada malam hari, seperti itu. Kalau ini lebih spesifik, yaitu langit yang memiliki gugusan bintang. Wa hiya manazilu syamsi wal qamari al-ithna asyara burjan. Ya. Yaitu yang namanya al-buruj, gugusan bintang ini adalah manazilu syamsi, yaitu tempat orbitnya matahari bulan, yang jumlahnya itu ada 12 gugusan bintang. Jumlahnya ada 12. Ya. Ya, di sini. Ya, jadi ada 12 disebutkan di sini. Manazilul kawakib, yaitu tempat orbitnya bintang-bintang, matahari dan bulan. Ya. Kemudian kita lanjutkan di ayat yang selanjutnya. Ayat kedua dan ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yaumil mau'ud wa syahidi wa masyhud, dan demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ini kan kita belum tahu yang dimaksud dengan hari yang dijanjikan itu apa, kemudian yang menyaksikan, yang disaksikan itu apa. Maka kita baca dalam penafsiran di dalam kitab ini. Tentunya ini dari sekian penafsiran, bisa jadi ada penafsiran lain dari ulama-ulama yang lain. Wa huwa yaumal qiyamah wal yaumil ma'ud, demi hari yang dijanjikan, wa huwa yaumal qiyamah, yaitu hari kiamat. Hari kiamat adalah hari yang dijanjikan, pasti akan terjadi. Id wa'ada rabbu ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ibadahu kepada para hambanya, an yajma'ahum fihi. Allah berjanji akan mengumpulkan para hamba pada hari kiamat. Jadi para hamba semua manusia akan dikumpulkan dalam satu waktu, dalam satu hari, yaitu hari kiamat. Dalam sebuah hari yang disebut dengan hari kiamat. Yang tujuannya liyahkuma bainahum fima kanu fihi yakhtalifun, supaya Allah Subhanahu wa taala mengadili di antara mereka terhadap apa yang dahulu mereka biasa perselisihkan. Ya. Wa bisyahid wa syahidi wa masyhud, demi yang menyaksikan. Apa yang dimaksud dengan yang menyaksikan ini? Wa bisyahid, Allah juga bersumpah dengan yang menyaksikan, wa huwa yaumul jumu'ah. Yang dimaksud dari asyahid, yang menyaksikan di sini, di antara penafsirannya adalah hari Jumat. Wabil masyhud, dan yang disaksikan, wa huwa yaumu arafah. Hari Jumat itu yang menyaksikan, yang disaksikan itu hari Arafah, yang beberapa waktu lalu, belum lama ini, yaitu hari Arafah di bulan Dzulhijjah. Ini salah satu di antara sekian penafsiran tentunya yang kita pahami. Kalau kita buka tafsir yang lain, bisa jadi ada penafsiran lain. Bisa jadi beliau merojihkan, menguatkan pendapat yang ini. Jadi kaum muslimin itu tidak dibuat bingung. Ada penafsiran ini, itu seperti itu ya. Jadi langsung yang menurut beliau rojih ya ini, seperti itu. Wa jawabul qasami awil muqsam alaihi, adapun isi dari sumpahnya ini tidak disebutkan. Pendapat yang pertama tidak disebutkan, bisa jadi tidak disebutkan, terkandung di situ.
yaitu kurang lebih adalah kalian akan dibangkitkan, kemudian kalian akan dikabarkan terkait dengan amal perbuatan kalian. Nah, setelah bersumpah demikian, kemudian seakan-akan di situ terkandung pesan kalian akan dibangkitkan dan kalian akan diberitahukan tentang hasil perbuatan kalian di dunia. Kenapa? Karena ayat ini adalah ayat makiyah, yang suratnya itu ayat-ayatnya berisi tentang akidah. Ya, akidah dengan berbagai macamnya, dengan 3 macam akidah, yaitu berkaitan dengan keesaan Allah, berkaitan dengan kenabian Nabi Muhammad, hari kebangkitan dan hari pembalasan. Gitu. Jadi kurang lebih konteksnya itu tidak jauh dari itu. Maka seakan-akan ada pesan tersirat di situ, kalian akan dibangkitkan dan kalian akan diberitahukan perbuatan kalian di dunia dulu. Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-yaumul mau'ud yaumul qiyamah." Hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Wal yaumul masyhud yaumu Arafah. Hari yang disaksikan adalah hari Arafah. Wasyahid yaumul Jumu'ah. Sedangkan yang menyaksikan hari Jumu'ah, hari Jumat. Menunjukkan pendapat beliau penulis ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Apa tadi Bapak Ibu? Hari yang dijanjikan apa? Hari kiamat. Hari yang disaksikan hari Arafah. Yang menyaksikan hari Jumat. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan gharib. Dan bisa juga penafsirannya asyuhud al-kiramal katibin. Asyuhud al-kiramal katibin, yaitu para malaikat yang mencatat. Wal masyhud alaihim banu Adam, yang disaksikan itu adalah anak Adam. Dan bisa juga yang menyaksikan adalah umat ini, dan yang disaksikan adalah seluruh umat. Dan bisa juga penafsiran yang lainnya. Ya, jadi biasanya penafsiran ini tidak saling bertentangan, semuanya bisa masuk seperti itu. Seperti ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu apa? Ada yang mengatakan Al-Qur'an, ada yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan Abu Bakar dan Umar dan seterusnya. Tidak saling bertentangan. Tidak saling bertentangan. As-siratal mustaqim Islam. Ternyata kalau disimpulkan, ditarik ya, benang merahnya semuanya sama. Islam ya Rasulullah, ya kan? Islam ya Al-Qur'an, ya kan, seperti itu. Ya, jadi tidak saling bertentangan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita lanjutkan di sini. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat keempat dan ayat kelima, qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Dan bisa juga isi dari sumpah yang hendak Allah maksud adalah di ayat keempat ini dan seterusnya, yaitu berkaitan dengan kisah ashabul ukhdud. Ya, insyaallah mungkin kita akan sampaikan secara khusus pada pertemuan selanjutnya, insyaallah, berkaitan dengan salah satu atau kisah ashabul ukhdud, karena ini juga kisahnya cukup panjang dalam hadis yang cukup panjang, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut, insyaallah. Nah, di sini akan disinggung secara singkat saja. Binasalah orang-orang yang membuat parit, disebut dengan ashabul ukhdud. Ukhdud itu apa? Parit, ya, parit. Orang-orang yang membuat parit kemudian membuat kobaran api untuk menyiksa siapa saja yang beriman kepada Allah, supaya keluar murtad lagi, supaya kembali kepada agama menyembah selain Allah. Ya. Kalau tetap dia bersikukuh untuk tetap menyembah Allah, dimasukkan. Kalau menyembah kepada selain Allah, dibebaskan, seperti itu. Nanti ada kisahnya yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
yaitu an-nari dzatil waqud, yaitu yang berapi yang mempunyai kayu bakar. Jadi buat parit. Ini pun pernah dipraktekkan salah satu strategi perangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui ide salah satu sahabat Rasulullah, yaitu sahabat Salman Al-Farisi. Ketika perang Al-Ahzab, maka disebut Ahzab. Ahzab sama dengan ini. Ahzab juga berkaitan dengan strategi yang membuat parit, gitu. Ya ini. Ya, kita akan sampaikan, dan boleh juga, bisa juga isi dari sumpah tadi maksudnya adalah qutila ashabul ukhdud. Ya, binasalah orang-orang yang membuat parit. Kutila itu kalau dari sisi bahasa itu berasal dari kotala. Kotala itu membunuh. Kalau kutila itu terbunuh. Ya. Maksudnya apa? Lu'ina. Artinya kutila itu lu'ina, mal'un, terlaknat. Yang dimaksud dengan kutila terlaknat, binasalah, laknatlah, terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang diisi kobaran api. Ya. Ashabul ukhdud, orang-orang yang membuat parit. Wahia hafrun hafaroha al-kuffar, yaitu parit atau lubang yang digali oleh orang-orang kafir. Jadi lubangnya itu, paritnya itu cukup luas ya, cukup luas. Kemudian diberi api di situ. Siapa saja yang tetap beriman kepada Allah dimasukkan. Tuh, dimasukkan. Ini seperti itu, Bang. Jadi demi menjaga keimanan umat-umat terdahulu, demikian juga Rasulullah dan para sahabat itu kayak gitu. Ya. Jadi imannya itu begitu mahal sekali. Ya. Ada yang kata sahabat, salah satu sahabat umat terdahulu atau kata Rasulullah, demi menjaga keimanan sampai rela badannya itu dibelah, itu di dalam kisah Ashabul Ukhdud juga ada. Ada yang digergaji seperti itu, ada yang disisir, kulitnya itu disisir sampai tersayat, kemudian terkoyak ya, sampai lupas itu kulitnya. Nah, seperti itu. Demi menjaga keimanan. Dan kadar keimanan seseorang sesuai dengan kadar ujiannya, atau ujian dari Allah sesuai dengan kadar keimanan. Semakin kuat ujian, semakin berat. Waduh, kalau kayak gini bikin gentar ya, bikin aduh, imannya biasa aja lah, biar ujiannya biasa aja. Gitu. Ingat bahwasanya ujian itu sebagaimana anak sekolah diuji untuk apa? Meningkatkan kelas. Masa mau tinggal kelas terus? Seperti itu ya. Kata guru kami, orang besar itu ya ujiannya besar, gitu. Orang besar juga ujiannya besar. Ya, lebih-lebih ujian keimanan. Nah, subhanallah, menunjukkan kalau lemah imannya ya ujiannya kayak gitu. Maaf, hanya sekedar ditawari mie instan dan beberapa makanan atau sembako, pindah agama. Berarti kan semurah itu. Coba dikalkulasikan berapa ratus ribu itu, berapa ribu itu palingnya. Satu kardus misalkan, satu kardus itu berapa, satu paket itu anggap 200.000, masa imannya hanya senilai 200.000? Ya kan seperti itu berarti. Atau berapa, bahkan bisa lebih murah lagi. Itu aja mereknya mungkin merek yang tidak terkenal atau murahan ya, seperti itu. Tapi rela menjual agamanya. Ya. Padahal kalau dilihat di kisah-kisah seperti ini membuat kita malu. Ya, ini. Jadi wahia hafrun hafaruhal kufar, yaitu lubang atau parit yang digali oleh orang kafir. Wa ajjaju fiha naro, kemudian mereka mengobarkan api, tentunya dengan bahan bakar ya, kayu yang banyak kemudian dikobarkan. Ya. Demikian juga kan wanita yang beriman di zamannya Nabi Musa ya kan, di zamannya Fir'aun, dia sebagai tukang sisir ya, seperti itu kan, yang disebut dengan apa? Masyitoh ya. Masyitoh aslinya artinya itu tukang sisir, bukan nama orang ya. Ya. Seperti itu juga, ketahuan dia beriman disiksa oleh Allah, oleh
oleh Fir'aun, ya, oleh Fir'aun. Karena ketika jatuh dia mengucapkan Bismillah gitu. Oh, berarti beriman kepada Allah. Tetap dia mau beriman kepada Allah. Disuruh keluar tidak mau, disuruh keluar dari atau murtad tidak mau, seperti itu. Nah, jadi rela mati demi mempertahankan keimanannya. Ini jadi membuat parit kemudian mengobarkan api. Wa atau bil mu'minina al mukhalifina lidinihim, kemudian didatangkan orang-orang yang beriman yang menyelisihi agama mereka, ya. Yang menyelisihi agama mereka, tidak sesuai dengan keyakinan mereka, didatangkan, dimasukkan, dikasih pilihan. Ya. Wa aradu alaihim al kufra awil ilqa finnar, diberi pilihan. Kamu tetap kufur, kamu mengkufuri keyakinan kamu yang ini, atau kamu dimasukkan ke dalam api, seperti itu. Ya. Kalau kamu mengkufuri, kamu kufur, maka aman. Tetapi kalau tetap beriman kepada keyakinan kamu dimasukkan ke dalam api. Dikasih dua pilihan saja. Tetap beriman kepada Tuhanmu itu Allah, ataupun kufur, seperti itu. Nah, mau aman, mau selamat, atau mau meninggal, seperti itu, mau mati. Fakhtaru al-ilqa finnar. Ternyata mereka semuanya memilih mending dimasukkan ke api. Subhanallah. Ma'a baqa'i imanihim. Yang penting tetap iman berada di dalam diri mereka. Ya kan? Disebutkan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seperti itu. Benar-benar menjaga keimanannya. Ya kalau kita Masya Allah ya, kalau kita ngalamin seperti itu, wallah alam, Allah yang mengetahuinya ya. Kita mengukur diri kita bagaimana ya. Dan kita minta perlindungan ketetapan iman. Makanya doa yang paling utama diantaranya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, seperti itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, tetap memilih keimanan hatta sampai ada sebuah kejadian terakhir, inna imro'atan kanat turdi'u sobiyan. Ada seorang wanita sedang menyusui bayinya. Ya. Fa'ahjamat an ilqa'in nafsiha, kemudian dia menahan, ragu-ragu dia mau masuk atau tetap beriman, seperti itu. Mau tetap beriman atau kufur, seperti itu. Menahan ma'a tifliha finnar, ditahan. Berarti kalau nyemplung berarti kan dia tetap beriman. Ini mau nyemplung apa tidak? Kalau tidak berarti kufur gitu ya. Nah ini bersama bayinya tadi. Nah, sebelumnya itu ada anak-anaknya lebih besar, sudah masuk semuanya. Fa antaqallahu sabiyya, maka Allah menjadikan bayi itu bisa bicara. Nah, ini diantara bayi-bayi ajaib yang bisa bicara. Nanti diantaranya adalah Nabi Isa, kemudian ini juga. Nah, insya Allah pada episode berikutnya insya Allah kita bahas secara khusus ya. Insya Allah tentang kisah ini. Nah, kita sampaikan secara singkat. Faqala laha amma imdi, wahai ibuku. Nah, ternyata bayinya ngomong, wahai ibuku, udah masuk saja. Seperti itu. Fa innaki alal haq, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Faktahamat anna, kemudian dia menerobos atau masuk, menyemplungkan dirinya, menceburkan dirinya ke api. Annar di sini bukan api neraka ya, api karena sama-sama artinya api. Annar juga api. Ya. Ini sekilas terkait dengan ashabul ukhdud. Kemudian di ayat ke-6 disebutkan Allah berfirman idhum 'alaiha qu'ud. Ya. Ketika mereka duduk di sekitarnya, jadi disaksikan oleh orang-orang itu. Ya. Disaksikan oleh orang. Bayanul hal alati. Jadi mereka biasa menyiksa orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka duduk di tepiannya seperti itu.
Ya, idkanu ala syafirin nar wa hafatiha qa'idin. Mereka berada di ambang atau tempian parit yang penuh dengan api tadi. Jadi sambil menyaksikan. Masya Allah. Kemudian di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-7, wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Berdiri di tepian tersebut sambil menyaksikan sebagai tontonan. Orang disiksa jadi tontonan. Ya ini. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Minal ilqa'i finnar, yaitu mereka berbuat terbiasa melakukan memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam api. Wal irtidad anil Islam, memaksa orang yang beriman itu murtad dari Islam, dipaksa. Ya. Murtad apa tidak? Ya, kalau murtad nanti aman, selamat. Kalau enggak masuk, seperti itu. Syuhud hudurun, yaitu mereka menyaksikan. Walam yughayyiru mungkaron, walam ya'murum bima'rufin. Mereka tidak mengingkari kemungkaran dan mereka tidak memerintahkan hal yang ma'ruf, hal yang baik. Kemudian Allah berfirman, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Jadi disiksanya gara-gara mereka itu tetap mempertahankan keimanan, bukan karena orang yang mukmin itu mengganggu mereka, tidak. Secara ini tidak ada gangguan, tidak ada ancaman mereka membuat ini, tapi karena gara-gara beriman saja ternyata disiksa. Nah ini. Ya. Wa ma'abu anhum syai'an siwa imanihim billahil azizil hamid. Tidaklah mereka itu mencelanya, menyiksanya, kecuali karena keimanan mereka kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Alladzi lahu mulku samawati wal ard, yang memiliki kerajaan langit dan kerajaan bumi. Fahasbul abdi minallahi hadhihi sifah. Maka cukuplah seorang hamba dari Allah sifat-sifat ini. Ya, jadi sifat ini adalah cukup sebagai sifat yang sangat mulia. Fa innaha tujibul iman. Ini menyebabkan keimanan kepada Allah. Dengan membaca ayat ini sudah mencukupi kita itu tambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atihi wa mahabbatihi, dan menyebabkan kita itu taat kepada Allah dan mencintai Allah, wa khasyatihi, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya qaunuhu subhanahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala azizan fi intiqamihi li auliyaihi. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Perkasa untuk membalas, ya, untuk membalas orang-orang yang menyiksa wali-walinya, orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena wali-wali Allah diantaranya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Perkasa untuk membalas orang yang menyiksa tersebut. Ya. Jadi jangan merasa aman orang yang sudah mengganggu, menyiksa kaum mukminin dimanapun berada. Ya kan, ditindas seperti itu. Sering di mana? Di negara-negara mana? Ya, di Palestina, kemudian di apa yang seperti itu. Rohingya seperti itu. Ini. Ya, jadi jangan merasa aman. Bisa secara cepat ataupun secara lambat Allah akan membalas perbuatan buruk mereka. Hamidan, selain Allah Maha Perkasa, Allah juga Maha Terpuji. Jadi perbuatan Allah tetap terpuji. Li alaihi wa ni'amihi, yahmaduhu li alaihi wa ni'amihi sairu khalqihi. Yang mana seluruh makhluk itu memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, anugerah-anugerahnya. Malikan likulli ma fis samawati wal ard, yaitu yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Laisa li ghairihi malikun fi syai'in ma'ahu. Tidak ada penguasa selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ilmuhu alladhi ahata bi kulli syai'in dalla alaihi qauluhu. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ditunjukkan oleh firman Allah yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-9, alladzi lahu mulkus samawati wal ard, alladzi lahu mulkus samawati wal ard,
Ya, alladzi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Kemudian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang selanjutnya, ayat ke-10. Wallahu ala kulli syai'in syahid, yaitu wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Menunjukkan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Fa kaifa yunkiru al mu'min imanuhu bi rabbih dzi sifatil wal ala. Bagaimana seorang mukmin itu, subhanallah. Udah mau dan? Ini masih apa? 7 menit lagi. Ya. Bagaimana mengingkari atas seorang mukmin keimanannya kepada Rabb-nya yang memiliki sifat yang maha tinggi dan maha mulia, maha agung. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta wahdaka la syarikalah. Kemudian kita lanjutkan di ayat yang ke-10. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan, membunuh, menyiksa, memberikan bencana kepada orang mukmin, laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Ya, yaitu cobaan mereka dalam hal agama. Fa'ah raquhum binnar, dan mereka membakar orang-orang yang beriman. Tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat. Dan ayat ini sifatnya umum Bapak Ibu. Bisa juga berlaku terhadap ashabul ukhdud, juga bisa berlaku siapa saja yang bertindak sewenang-wenang demikian. Ya. Setelah mereka menyiksa orang yang beriman dan yang laki-laki maupun perempuan tidak mau bertobat. Ya. Setelah menyiksa dia tidak mau bertobat. Falahum adzabu jahannam, maka akan diancam dengan siksa api neraka jahanam, jazaan lahum, sebagai balasan bagi mereka. Dan bagi mereka adalah siksa api yang membakar, adzabu jahannam fid daril akhirah, yaitu siksa jahanam di negeri akhirat. Wa adzabul hariq fid dunya, siksa yang membakar itu di dunia. Faqad ruwiya annahum lamma farahu min ilqa'il mu'minin finnar wal mu'minin kana tafidu arwahuhum qabla wusulihim ilan nar. Ya. Diriwayatkan bahwasanya tatkala mereka telah selesai memasukkan orang yang beriman ke api, orang yang beriman itu arwahnya itu meluap, tafid, meluap sebelum sampai ke api. Jadi sudah sudah keluar duluan ya, ya, seperti itu. Diriwayatkan ini, wallahu alam. Terkait diriwayatkan berarti bisa sahih, bisa tidak. Sedangkan orang kafir kharajat lahumun nar. Kalau orang kafir maka lahumun nar minal akhadid. Wallahu alam. Ini saya kurang paham, jadi kita lewati saja. Ya. Ini hanya sebuah riwayat yang diriwayatkan, ya. Bisa sahih, bisa tidak. Jadi intinya orang yang menyiksa kaum mukminin dan dia tidak mau bertobat maka mendapatkan ancaman siksa neraka jahanam dan siksa yang membakar. Kemudian di ayat 11, ayat terakhir pada pertemuan kita kali ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yaitu beriman kepada Allah dan beramal soleh, amanu billahi rabban wa ilahan, yaitu beriman kepada Allah sebagai Rabb dan ilah, wa abaduhu bi ada'i faraidihi, dan beribadah kepada Allah dan dengan mengerjakan hal-hal yang diwajibkan, wa tarki maharimihi, dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan, lahum jannat, bagi mereka surga, basatin, surga itu adalah taman-taman, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai, min tahti asjariha wa kusuriha. Sungai-sungai itu di surga nanti mengalir di bawah pohon-pohon dan istana-istana surga, seperti itu. Allah berfirman, dzalikal fauzul kabir, inilah kemenangan yang besar. Inilah kemenangan yang besar. Haqqan huwa fauzun kabir, ini benar-benar kemenangan yang besar.
Jadi kemenangan besar itu tatkala manusia itu masuk ke dalam surga. Li'annahu najatun minan nar awalan. Kenapa disebut dengan kemenangan yang besar? Karena seorang tersebut telah selamat dari siksa neraka. Yang pertama itu selamat dari siksa neraka. Disebut dengan kemenangan yang besar karena selamat dari siksa neraka. Wa dukhulul jannah tsaniyan, kemudian dimasukkan ke dalam surga yang kedua. Yang pertama selamat dari neraka, yang kedua masuk ke dalam surga. Inilah kemenangan yang besar dimaksudkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah yang lainnya. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran 185, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ya. Maka siapa saja yang dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia orang yang beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan permainan yang menipu, sendaguro yang menipu, permainan yang penuh dengan sendaguro dan menipu. Ya, ini Bapak Ibu yang bisa disampaikan berkaitan dengan tafsir ya. Jadi inilah keberuntungan yang besar ketika seseorang itu dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa api neraka. Kemudian sebagai penutup kita sampaikan kesimpulan. Ada 4 kesimpulan dari ayat pertama hingga ayat ke-11. Yang pertama, takriru aqidatil ba'tsi wal jazaa'i. Penetapan adanya akidah keyakinan berkaitan dengan hari kebangkitan, hari pembalasan. Dan yang kedua, fadlu yaumail jumu'ati wa arafah. Keutamaan 2 hari Jumat dan hari Arafah. Yang mana hari Jumat itu adalah dalam 1 pekan itu hari rayanya umat Islam dalam 1 pekan. Wa Arafah itu memiliki keutamaan yang besar. Di antara doa-doa yang hari yang dimana doa itu dikabulkan adalah hari Arafah. Dan yang ketiga, bayanu ma yubtala bihil mu'minun fi hadhil hayati wa yasbirun. Penjelasan dengan sebab apa orang yang beriman itu disiksa di kehidupan ini dan mereka bersabar. Fayakunu jazaohumul jannah, maka balasan bagi mereka pastinya adalah ke dalam surga. Kemudian yang keempat, at-targhibu wa targhibu fi dzikri jazail kafirina wal mu'minina as-solihin. Balasan, demikian juga ancaman pada penyebutan balasan bagi orang kafir dan orang yang beriman. Ancaman bagi orang kafir dan janji bagi orang yang beriman. Ancaman surga bagi orang kafir dan janji ancaman neraka bagi orang kafir dan janji surga bagi orang yang beriman. Ini kesimpulannya sebagaimana di ayat tadi, ayat 10 dan ayat ke-11. Wallahu taala alam bisawab. Ya, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.